Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media semuanya. Terkait dengan perkembangan persidangan mediasi perkara nomor 1000 garing PDTG 2025 itu kemarin tanggal 25 November 2025 telah dilaksanakan mediasi ketiga. Nah, agenda mediasi ketiga itu adalah agenda proses kausus, ya. Jadi sebelumnya itu ada mediasi pertama di mana mediator menyampaikan atau menunjuk kami untuk mengajukan proposal penawaran dalam proses mediasi. Nah, itu kami sudah sampaikan pada pertemuan kedua, ya, yaitu teman-teman sudah tahu sendiri berapa nilainya, yaitu 200 miliar rupiah. Nah, kemudian proses mediasi ke selanjutnya, ya, adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal yang kami sampaikan. Nah, di dalam jawaban itu banyak dalil-dalil yang disampaikan, mulai dari berdasarkan putusan 362 dan 363, sehingga mereka menyampaikan bahwa prinsipal mereka itu mengalami kerugian sebesar 504 miliar, ya. Nah, namun dalam narasi-narasi yang disampaikan pihak sana seolah-olah ada gugatan, ya. Ada gugatan 504 miliar kepada Nikita Mirjani dan kepada Ismail Marzuki. Nah, ini kan sekira tidak tepat, ya. Sampai hari ini, ya, kami belum menerima gugatan apapun, ya, yang diisukan atau disampaikan kuasa hukum tergugat, ya, terkait dengan gugatan 504 miliar. Nah, tapi memang poin itu ada di dalam jawaban. Nah, jawaban dengan gugatan itu dua hal yang berbeda. Kalau dia mau mengajukan gugatan yang baru, ya, silahkan daftarkan gugatannya. Tapi kalau dia mau mengajukan gugatan itu dalam rekompensi, selesai dulu proses mediasinya. Jadi tidak ada gugatan dari Reja Gledis terhadap Nikita Mirjani yang kami terima sampai hari ini 504 miliar itu. Nah, kemudian dilaksanakan mediasi ketiga kemarin, ya. Dalam proses mediasi ketiga itu, seperti teman-teman sudah lihat sendiri, ada riak-riak kecil yang dipertontonkan, ya. Saya kira tidak menghormati proses mediasi itu sendiri, ya. Nah, sebenarnya ini dilatar belakangi dari terkait dengan surat kuasa istimewa, ya, surat kuasa istimewa. Nah, di mediasi di mediasi yang ketiga itu, ya, memang saya sampaikan kepada mediator, ya, prinsipal kami tidak bisa hadir karena kami belum mendapatkan informasi jauh-jauh hari apakah prinsipal tergugatnya hadir. Dan itu sudah saya minta informasi dari mediator sebelum hari Selasa, ya. Nah, disampaikan mediator, saya belum bisa memastikan kehadiran prinsipal dari tergugat, sehingga saya tidak tahu apakah prinsipal tergugat bisa hadir apa tidak. Nah, kami ini kan tidak bisa menghadirkan prinsipal kami hari ini mediasi terus dihadirkan dari rutan, karena ada proses administrasi yang jauh-jauh hari kami sudah harus persiapkan, dan itu harus diajukan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, gitu loh. Jadi bukan kami tidak sanggup menghadirkan prinsipal, ya, dari awal kan kami sudah komitmen untuk itu, ya. Tapi karena tidak ada konfirmasi yang pasti kehadiran prinsipal tergugat ini, maka kami juga tidak bisa menghadirkan kemarin itu. Nah, kemudian karena ada narasi-narasi yang tidak tepat, maka saya sampaikan dalam proses mediasi, kalian ini tidak layak ada di ruangan ini karena surat kuasa yang hadir
yang dihadirkan dalam proses mediasi ini adalah nomor 489 garing PDTG 2025 tentang uang prestasi. Nah, padahal perkara yang sedang kita mediasi hari ini adalah perkara nomor 1000 garing PDTG 2025 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, karena mereka melihat bahwa surat kuasa istimewa yang dihadirkan dalam mediasi apakah tertukar atau tidak, kan itu kan urusan mereka. Tapi saya sampaikan berdasarkan surat kuasa istimewa ini, ya, ini surat kuasanya tidak sah dan kalian tidak punya legal standing. Nah, kemudian mereka langsung keluar dengan tanpa izin dari mediator, kemudian teriak-teriak, kemudian menyampaikan bahwa silahkan mereka bermediasi dengan kursi kosong, ya. Jadi saya kira itu narasi yang tidak tepat juga, ya. Kalaupun ada perbedaan pandangan pendapat, ya silahkan, karena kan ruang mediasi itu adalah ruang untuk kita berdiskusi, mencari solusi, bukan bicara namanya konflik, ya. Nah, walaupun misalkan ada kekurangan terhadap surat kuasa yang mereka hadirkan, kan bisa disampaikan kepada mediator. Nanti kami akan perbaiki atau ganti dengan surat kuasa istimewa sesuai dengan perkara nomor 1000 garing 2025. Tapi teman-teman ketahui sendiri kemarin tiba-tiba mereka teriak-teriak keluar, dan saya kira itu adalah sesuatu perilaku yang tidak pantas, ya, menurut kami. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah begini. Setelah selesainya proses mediasi, ya, kemudian ada wawancara dari masing-masing pihak. Kemudian saya cari tahu, saya minta informasi kepada petugas mediasi, ya, terkait dengan surat kuasa istimewa nomor 489. Nah, disampaikan setelah proses mediasi selesai, ternyata salah satu kuasa hukum tergugat ini, ya, menghubungi petugas mediasi untuk dia mau melihat berkas perkara nomor 1000 itu. Nah, kemudian petugas menyampaikan ini harus seizin mediator. Tapi karena sudah ada desakan, terpaksa disampaikanlah berkas itu. Ternyata berkas yang mau dilihat adalah terkait dengan berkas surat kuasa istimewa 489 yang ditukar dengan surat kuasa istimewa dengan perkara nomor 1000, ya. Nah, saya kira kan kalau begini-begini tidak jujur terkait dengan ada kesalahan terkait penyerahan surat kuasa istimewa. Waduh, kita ini kan penegak hukum, ya kan? Diakui saja gitu loh bahwa memang kan sederhana sebenarnya. Kalau memang ada kesalahan, ini salah penyerahan berkas. Kami kira ini berkas surat kuasa istimewa nomor 1000 garing PDTG 2005 gitu. Ternyata surat kuasa istimewa nomor 489. Harusnya kan fair saja, kan itu sederhana, tidak harus teriak-teriak terus kemudian menyampaikan narasi-narasi kepada publik seolah-olah kami hanya mencari-cari kesalahan karena kami tidak mampu menghadirkan prinsipal kami. Ini kan opini nggak benar gitu loh, ya, nggak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian ini kan mediasi ini sebenarnya ketika sudah ada jawaban dari para tergugat terhadap proposal yang kami sampaikan itu, ya, sebenarnya sudah tidak ada solusi lagi dalam proses mediasi dan sudah bisa kita nyatakan ini gagal, deadlock. Tapi kan ada proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim, ya kita ikuti saja, ya. Dan saya sampaikan kemarin sebelum kami meninggalkan ruangan mediasi itu, ya, kami izin, Bu, kami minta mediator menyampaikan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan surat kuasa istimewa sesuai dengan nomor perkara itu. Nah,
Mungkin karena alasan itulah kenapa ada pergantian itu pada saat selesai proses mediasi, selesai wawancara, maka mereka menukarkan itu ya, menukarkan surat kuasa istimewa itu. Nah, agenda selanjutnya adalah ini kan belum ada penandatanganan berita acara mediasi gagal. Nah, ini kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal berapa? 2. Tanggal 2 Desember 2025 ya. Di situ agenda resmi bahwa mediasi gagal, deadlock ya. Tentu ditandatangani oleh masing-masing kuasa hukum ya untuk masuk dalam pokok perkara. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Mau tambahin satu juga tadi menarik ya. Walaupun saya tidak ikut ya soal proses gugatan itu. Jadi gini sebenarnya ya. Pengacara itu rohnya itu adalah surat kuasa ya. Kalau seseorang pengacara menganggap dirinya berhak mendampingi atau bertindak untuk dan atas nama kliennya, maka ruhnya itu ada di surat kuasa ya. Apa modelnya tergantung dari apa pembahasan yang akan kita hadapi. Nah, dalam perkaranya Nikita ya, ini yang disebut adalah proses mediasi. Proses mediasi artinya ada kuasa yang perlu kita siapkan. Di dalam Perma nomor 1 2016 itu disebutkan bahwa surat kuasanya adalah surat kuasa istimewa ya. Nah, mereka ini sadar bahwa perkara atau tergugat ini sadar bahwa perkara ini adalah perkara 1000. Kenapa yang didaftarkan adalah perkara wan prestasi yang sudah lama dicabut? Ini kesalahan siapa? Ya, terus kemudian mereka sampaikan kepada kami bahwa kepada teman-teman media bahwa kami mencari-cari alasan modus ya, mencari-cari alasan karena tidak mampu menghadirkan itu, lalu surat kuasa kami dipermasalahkan. Kalau kami tidak mempermasalahkan surat kuasa mereka, berarti kami sama dengan mereka dong ya. Karena kami mau mengkoreksi, Anda tidak punya legal standing di sini, Anda silakan keluar. Ya, sebelum disuruh keluar mereka juga udah keluar sendiri gitu. Padahal ya, kalau mereka ini adalah pengacara yang katanya profesional ya, saya nggak tahu, katanya senior ya, katanya profesional, katanya senior. Padahal kan dia bisa ngomong baik-baik. Pak, maaf ya, kami ada kesalahan penyerahan surat kuasa, katakan begitu ya, bukan malah keluar lalu framing di media seolah-olah mereka itu benar gitu. Kalau salah ya salah saja lah, nggak usah mencari-cari kebenaran gitu. Salah karena apa? Mereka itu pengacara, tahu bahwa ini perkara 1000, harusnya daftarkan surat kuasa 1000. Kedua, perkara ini gugatan perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Kenapa yang didaftarkan kuasa wan prestasi? Emang nggak bisa bedain mereka yang mana wan prestasi, yang mana PMH? Katanya senior ya. Saya juga nggak ngerti kok seniornya kok bisa salah gitu. Nah, makanya saya bilang saya perlu mengkoreksi juga teman-teman pengacara juga ya. Kalau Anda ditunjuk sebagai pengacara oleh klien Anda ya, tentu Anda tahu proses administrasi. Perkara berapa yang Anda tangani, ya perkara itu yang Anda siapkan itu. Kedua, surat kuasa yang didaftarkan di bulan Mei. Sementara gugatan itu didaftar bulan September 2025. Kok pakai kuasa bulan Mei 2025? Kan udah nggak nyambung. Memang nggak bisa baca gugatan kita di bulan berapa, tanggal berapa gugatannya. Nah, ini yang kami bilang ya. Kalau sudah salah ya mengaku salah saja, nggak usah mencari-cari kebenaran lagi dengan menyalah-nyalain kita lah segala macem gitu loh ya. Supaya kedepannya juga tertib administrasi. Sebenarnya kita tidak mencari kesalahan, memang hukumnya kalau surat kuasanya tidak ada ya silakan Anda minta dulu kuasa ke klien Anda gitu loh. Jangan mencari-cari kebenaran dengan menutupi kesalahan sendiri. Ya begitulah kira-kira. Foto dulu, foto. Iya, buat foto bareng. Nih. Kalau itu foto apa? Foto di sana. Kagak ada yang matiin kamera lain. Bang, 1, 2, boleh dong bang?